Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, jumpa lagi dengan podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita bertemu dengan tamu yang menurut kami beda dari biasanya. Beliau ini baru saja pulang Gus dari Mesir. Bagaimana kabarnya? Kondisinya masih jet lag apa belum ini? Alhamdulillah. masih normal. Kan pengalamannya normal. Di Mesir juga aman, di Saudi aman. Ada berita-berita katanya di Madinah ada rudal lewat, ya juga aman. Semuanya aman. Oh, iya. Karena wa man dakhalahu kana amina. Kalau musim gimana Gus di sana? Musim sekarang kalau malam agak dingin. Kalau siang biasa seperti Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi bulan Oktober ini bulan peralihan masuk musim dingin. Memang kita tahu para sahabat religi, tamu kita ini adalah Dr. Haji Muhammad Najib Syafi'i MHI. Beliau kalau 1 tahun ini kayaknya di rumah lebih sedikit daripada di Mekah ya Gus. Alhamdulillah. Untuk bulan Desember saja kita ada 3 keberangkatan, 3 gelombang. Dan KPI-nya insya Allah yang ikut Kemenang karena kita reguler, yaitu 250 jamaah siap akan berangkat tahun 2026. Memang tahap-tahap fase saat ini kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen. Alhamdulillah. Ya ini insya Allah ini kita sudah ngumpulin paspor Pak Gus ya. Paspor karena hari tanggal 2 kita sudah bio visa ya insya Allah sementara untuk 250 orang, dan sebelumnya Alhamdulillah kita ada mengundang dari Kemenang untuk memberikan wawasan dan manasik, karena tanpa manasik kita akan kelabakan di Mekah karena banyak yang tidak pengalaman secara materi. Nah ini bicara soal manasik ini Gus. Kita tahu bahwa tujuan ke Mekah itu bukan hanya jalan-jalan, baik itu umroh, kadang-kadang haji pun itu kita hanya terpukau dengan persiapan-persiapan yang tidak dalam kategori ini ibadah. Persiapan makanan, persiapan ini yang kayak orang menonjol itu. Kira-kira bagaimana sih menata mental untuk kita siap berangkat haji yang sesungguhnya? Ya, jadi sebelum berangkat haji, manasik itu penting karena manasik itu secara teori, untuk amaliyahnya kan kita nanti di Saudi. Nah ini harus ada semacam pemantapan ketika masuk Saudi, adab sopan santunnya gimana, cara ibadahnya gimana, dia harus tahu nanti ikut haji tamattu apa haji ifrad. Kalau haji tamattu nanti kita akan membayar dam. Nah ini sekarang kita akan memberikan pemahaman lagi rame-ramenya dam ini dibayarkan ke Basnas apakah Al-Dohi. Nah itu contoh begitu. Nanti di Mekah kita dapat jatah makan berapa kali, kapan kita tidak mendapatkan jatah makan, apa yang kita lakukan ya. Itu sudah dipersiapkan oleh sekarang. Iya, memang cita-cita haji itu adalah menjadi haji yang mabrur. Tetapi kalau kita tidak mempelajari manasiknya, bagaimana kita mencapai mabrur? Kan begitu Gus logikanya. Ya. Manasik sendiri itu secara bahasa itu kan ibadah. Ya. Dari kata nasaka yang suku, manasik, mansakan artinya beberapa ibadah. Di dalam hadis Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya beberapa cara ibadah hadis saya. Kalau kalian sholat ya seperti saya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kalian haji seperti saya, tawafnya seperti saya tawaf, sa'inya seperti saya sa'i, wukufnya seperti saya wukuf, mabitnya seperti saya mabit, lempar jumrohnya seperti lempar jumroh. Kemudian kalimat manasik ini dijadikan teori seperti kan ilmu. Jadi ilmul manasik, kita ambil manasik gitu saja kan ya. Aslinya ilmu manasik, ilmu untuk beribadah. Jadi secara etimologi
manasik itu ibadah. Secara terminologi manasik itu ilmu untuk mengetahui ilmu teori-teori haji, cara-cara berhaji itu manasik. Kalau sekarang sudah berubah, jadi orang fahamnya manasik itu seperti belajar. Artinya manasik secara bahasa itu manasik ya ibadah itu. Asalnya ilmul manasik, ilmu beribadah, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu siyam, seperti itu. Jadi kita ngambil manasiknya saja. Tapi kan penting juga Gus tentang mempelajari bagaimana di pesawat, bagaimana hal-hal yang sifatnya teknis itu kan sangat mendukung tentang ibadah itu sendiri. Di dalam fikih itu ada kaidah bagus. Mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mendukung kewajiban maka hukumnya wajib. Kita berangkat ke Mekah mau ibadah haji. Ibadah haji harus naik pesawat, berarti pesawatnya wajib. Kita naik pesawat harus caranya bagaimana masuk toilet, bagaimana duduk, bagaimana ketika kita duduk di pesawat harus pakai sabuk. Berarti wajib itu. Nah, itu harus disampaikan ketika kita menyampaikan materi manasik. Ya, seperti kita nanti di Arafah. Caranya nanti karena WC di Arafah itu terbatas. Ini harus dikasih pemahaman. Ketika kita di Mina karena keterbatasan toilet, ya kita harus memberikan pemahaman. Semuanya harus kita memberikan pemahaman. Ini sudah masuk manasik sekarang ini. Nah, ini perlu kita sampaikan ketika kita memberikan manasik, karena bagaimanapun juga KBIA itu kan partner dengan Kemenak ya. Mitra ya, kalau sebut mitra Kemenak ya. Mitra Kemenak dalam rangka bimbingan untuk ke Mekah untuk beribadah. Ya, tentunya kan dengan cukup lama untuk dalam bidang ini. Ya. Bagaimana itu ketika jamaah-jamaah kita dengan berbeda pengetahuan, latar belakang, pendidikan, bagaimana dengan dapat memberikan materi yang kira-kira diserap semuanya? Ya, jadi satu kita sampaikan intern pengurus. Dua, manasik itu mendatangkan dari Kemenak, bapaknya Bapak Kemenak, kados jenengan Pak Agus Kasih Haji, semua kita libatkan. Dari dokter seperti dokter yang sekarang menjadi dokter siapa? Dokter ketua kementerian di sini di Pasuruan ini. Kita mendatangkan dokter, kita mendatangkan semuanya karena semuanya harus kita libatkan. Karena yang kita hadapi tidak orang awam saja. Bahkan semuanya itu yang berangkat haji, karena haji itu kan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, ini man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, dan untuk Allah wajib atas manusia hajjul baiti, haji menuju Baitullah. Man istata'a. Nah, istita'a ini kan macam-macam orangnya. Ada tukang sayur tapi istita'a. Ada pegawai negeri istitoah, ada dosen istitoah. Jadi istitoah itu dari berbagai macam karakter, berbagai macam kelas, ya, dari beberapa macam manusia. Disinilah kita ketika menyampaikan materi-materi manasik harus menyesuaikan jamaahnya. Ya, setiap jamaah tentu berhak menjadi haji yang mabrur. Ya, kira-kira ini bagaimana memberikan arahan kepada para jamaah bahwa mabrur itu mudah apa sulit kira-kira didapat? Kita anukan dulu definisi mabrur. Mabrur itu isim maf'ul dari kata barro ya, birru barron. Mabrur ya, aktif past participle atau isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu yang dianggap bagus dari kata birrun. Di dalam Al-Quran ada kalimat birru itu, lantana lul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun
orang tidak akan mendapatkan haji mabrur. Kalau saya mengatakan tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali menafkahkan, melakukan apa yang dia cintai. Disinilah bahwa konsep mabrur itu harus ada berhubungan dengan sosial. Jadi ibadah di sini tidak saja secara teori, tapi di sana kita bagaimana berteman, bagaimana satu kamar punya akhlaknya. Ini kemabruran. Jangan dianggap terus cukup wukuf di Arafah, cukup mabit di Mina, cukup lempar jumroh, cukup tawaf sa'i. Tidak cukup. Harus ada pendekatan yang nama pendekatan sosial. Ada pendekatan sosial, ada pendekatan teoritis, ya. Jadi ada teorinya. Kalau teori insya Allah semua banyak yang paham. Tapi kadang kita tidak paham. Ketika kita satu kamar dengan orang tua, ya. Kadang satu kamar, kita punya uang, yang satunya tidak punya uang, uangnya pas-pasan. Di sini kita harus memberikan pemahaman bahwa orang mendapatkan tanalul birro, mendapatkan haji mabrur, di mana tidak ada balasan yang pantas kecuali surga, harus pendekatan sosial, pendekatan sodako, pendekatan ta'awun. Ta'awun itu saling membantu. Di sini harus kita pemahaman. Jadi jangan sampai di sana individu ya. Yang penting aku budal haji enggak. Tapi mabrur itu sendiri banyak didukung. Baik didukung oleh ta'awun, kerjasama, saling tolong menolong, didukung dengan akhlak, didukung dengan moral, didukung dengan pergaulan, macam-macam lah di sana. Di sini harus kita memberikan pemahaman yang bagus kepada calon jamaah haji bahwa mabrur tidak cukup tawaf sa'i. Ya, jadi tidak cukup. Kadang khawatir kan ngeten. Pas contoh mawon jenengan ya, ketika kita naik bis dari Arafah ke Musdalifah ke Mina, ya. Orang sikut-sikutan. Lah itu yang tidak menjadikan orang tidak mabrur itu. Ya, jadi hajinya benar. Tapi akhlaknya yang tidak benar, ini yang mengganggu kemabruran ini. Haji yang dilakukan secara syar'i dengan benar, tidak salah blas, itu tidak cukup. Tidak cukup, ya tidak cukup. Harus ada pendekatan ta'awun kalau saya ini ada pendekatan ta'awun. Itu ketika kita di proses menjalani ibadah haji di sana di Arab, waktu proses haji itu apa paskanya itu yang diukur kemabruan itu? Boten, ya ketika proses mulai awal niat sudah. Bahkan sebelumnya, makanya di dalam haji mabrur itu qoblal haji, ya hainamal haji, ba'dal haji, ya. Jadi haji mabrur itu akhlak sebelum berangkat, akhlak ketika kita melaksanakan haji, di dalam haji, dukhulul haji, akhlak setelah haji. Jadi ada tiga prosesnya. Jadi kalau kita sudah niat, ini kan mau berangkat bulan katakanlah 3 bulan yang. Jadi mulai sekarang sudah persiapkan untuk haji mabrur ini. Ya apa api ambil tonggo, ya apa loman ambil tonggo. Tadi lantanalul birra hatta tunfiqu itu saya buat standar ukuran itu, ayat itu. Meskipun ada hadis lain al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi ayat yang pas untuk haji mabrur, tidak akan memperoleh haji mabrur kecuali kalian menafkahkan, melakukan apa yang kalian senangi, apa yang diridhoi oleh Allah. Itu baru mabrur. Berarti gak cukup orang-orang pinter teori ini. Ya, termasuk ini juga iya, kalau sedang kita ibadah haji di sana, suasananya kan sangat ibadah sekali. Suara azan, ke masjid dan lain-lain. Nah, ketika tidak di Arab Saudi dalam suasana haji, ini kan tantangan tersendiri buat para jamaah. Itu kembalinya nanti. Ya. Gimana cara menjaga kira-kira supaya suasana seperti itu? Ini kan tidak gampang. Jadi adat kebiasaan yang ada Saudi, adat-adat yang baik harus kita teruskan di Mekah. Contoh, kita sebelum zuhur jam 10 sudah naik bis, ya. Mau sholat asar jam 2 sudah berangkat naik bis dari hotel, dan begitu pula sampai tahajud.
iki ojo di Mekah tok, sampai tutup omah kudu ngono. Kadang kita enggak kan di Mekahnya kayak gitu, tapi ketika di rumah belas gak sopo masjid. Nah ini kan gitu. Padahal kan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau Anda sudah haji mabrur harus bisa memakmurkan masjid. Kalau Anda haji mabrur di samping ada anak yatim dan janda-janda yang miskin. Kalau Anda haji mabrur bahwa banyak ya yang kita lakukan untuk kepentingan sosial. Ya, berarti seorang yang sudah pernah haji itu tantangannya jauh lebih berat dong. Nggih. Daripada sebelumnya. Jadi istilah gini, lek kajine gampang, njaga mabrure sing angel. Iya. Kajine no gampang. Ya seperti kita membangun rumah besar. Bangunnya gampang, tapi ngerumati ini sama dan begitu. Karena haji mabrur itu tidak cukup setelah pulang selesai enggak, tapi selama-lamanya sampai kita meninggal. Dan haji itu harus kita jaga kemabruran. Karena mabrur itu artinya kan bagus. Kebagusan ojo sampai apik bagus di Mekah tapi itu omah elek maneh. Niku jarene Pak Agus jenenge kaji tomat, budal tobat mulai tambah kumat. Ini kan bagian dari kerja-kerja para pembimbing haji. Bagaimana itu para pembimbing haji bukan hanya mempersiapkan mereka, tetapi ketika para jamaah ini pulang, kita harus juga bertanggung jawab terhadap pelestariannya. Dari sini bagaimana? Di KPIA saya, KPIA Nurul Imani, kalau sudah pulang ada yang namanya silaturahmi atau temu kangen, pokok 1 bulan. Itu seluruh jamaah? Seluruh jamaah dari semua tahun. Jadi saya dari jamaah Nurul Iman itu kan mulai, kalau dihitung mulai berdiri kan tahun 2000. Dulu namanya Miskatul Anwar, kemudian berubah menjadi Batu Mas, kemudian berubah menjadi Nurul Sobah, sekarang berubah menjadi Nurul Imani. Nah itu dari beberapa pengalaman mulai tahun 2000 sampai sekarang mereka masih bersatu. Ada pertemuan rutin, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali. Itu dalam rangka menjaga kemabruran haji. Karena ketika kita ketemu, kita ada istilah istighosa bersama, tahlil bersama, baca rotib haddad bersama, baca Quran bersama, kemudian makan-makan, itu sudah biasa. Dan orang sampai sekarang, meskipun yang tahun 2000 itu Pak Agus yang punya, itu sudah kira-kira tinggal 5 orang karena banyak yang meninggal. Kan sudah 25 tahun. Iya. Itu masih berjalan terus. Karena kita itu untuk menjaga kemabruran haji sampai mereka meninggal. Disinilah bahwa mungkin insya Allah orang Indonesia saja ya, atau yang setelah pergi dari haji mereka mengadakan kumpulan haji. Maka disebut IPH tahun 2025, IPH tahun 2024, terus ada IPH. Nah, itu cara saya untuk melestarikan kemabruran haji. Makanya nanti Pak Agus ini nanti ya kalau lah nyambangi jamaah kita yang silaturahmi ya. Untuk pengalaman berhaji jenengan ya, bagaimana ketika para jamaah kita ini kan membutuhkan seorang pembimbing ya. Jenengan sebagai seorang pembimbing tentunya punya kiat. Bagaimana para jamaah ini, saya mau dibimbing si itu, saya mau bimbing si itu. Tapi saya lihat jawaban jenengan lumayan banyak Gus. Apakah ada cara-cara kiat dengan menjadi sosok yang difavoritkan gitu? Alhamdulillah di Pasuruan katakanlah kita paling terbanyak lah Nurul Imani. Alhamdulillah karena banyak yang daftar baru-baru. Itu biasa cerita teko sampean melak sapa KPI Nurul sapa? Enak. Nah, itu dari mulut ke mulut. Jadi kita untuk sebetulnya KPI ya, enggak usah bikin brosur, enggak usah.
Yang penting jamaah di rumah ono. Apa kiatnya? Jamaah dipepet. Gimana jamaah dipepet? Jangan sampai mereka merasa tidak diperhatikan. Nah, ini. Iya. Begitu juga sebetulnya sama juga ilmunya ketua kloter. Harus dipepet. Bagaimana cara mepet jamaah? Ojo sampai seorang pembimbing itu tidak pernah kelihatan oleh jamaahnya. Ketua kloter ojo sampai gak ketok jamaah. Pagi-pagi saya sarapan, kita sarapan, duduk di lobi biar tahu. Oh ada Gus Lajimono lah ngomong. Nah, itu jadi kiat itu. Terus Bu perlu apa? Semuanya belanja kita antar. Makanya kiat saya. Semua jamaah tidak diperbolehkan umroh mandiri, harus diantar. Itu saya mepetnya gitu. Karena kita kan khawatir, bagus. Khawatir iya lega kesasar sampai 3 hari 2 hari. Makanya siapa saja, kemana saja jamaah harus diantar. Sampai aku ngomong ini bercanda, sampai ngising lu tak terno. Artinya jamaah itu harus dipepet terus. Maunya apa Bu? Ketika dia maunya apa Bu? Jenengan di Mekah ini kepingin apa? Kepingin umroh, kepingin tawaf, kepingin apa? Harus diantar, harus itu. Jangan sampai tidak diantar. Nah itu cara saya. Makanya kita semakin hari semakin banyak peminat yang daftar. Memang kudu gati gamangan ya, kudu gati sampai jamaah. Sebetulnya itu teori itu ya semua teori untuk kita berdagang harus ganti ambil konsumen ya. Dokter juga gitu harus ganti ambil pasien. Ganti ini penting. Nah di rumah sakit ya saya bisa bedakan tidak menunjuk rumah sakit ABC. Ketika saya di rumah sakit A, kok kapate harus ya kapate tiparani ngoten gitu. Dokternya jarang datang. Ganti-ganti no. Ketika saya ganti rumah sakit, meskipun bayarnya agak mahal sedikit, setiap 5 jam dokternya datang, itunya datang, perawatnya datang, semua dicek, mulai darah, mulai apa semuanya dicek semua. Nah itu kiatnya cuma itu saja. Nah jamaah juga gitu, Napa sampean kepengin kula badhe tukar uang. Nggih pun kula sampean tengger iki mawon kula sing berangkat. Sampai begitu. Ini tolong ini perlu dicatat bagus ya. Karena kita itu pembimbing. Para pemirsa. Catat. Seorang pembimbing itu bukan seorang kiai. Kalau kiai, ya saya kan rame-rame ini kan kiai ya. Sampai rame-rame ini kiai salaman, joko kan. Tapi itu tidak bisa dilakukan untuk di Mekah. Di Mekah itu harus ana abduman. Saya ini pelayan. Ar-Rais As-Sayyid apa itu istilahnya khadimun. Khadimun umma apa itu? Iya khadimun. Jadi harus jadi khadimul haramain ya. Harus jadi pelayan. Jadi saya harus pelayan. Jangan memposisikan meskipun kita di sini saya ngajar, saya ceramah, saya punya rutinan, tapi ketika jamaah daftar haji ke Mekah, ojo kiai ini di gua. Ojo siloto ono di kamar, terus jamaah sowan ke kamar. Jangan itu. Kita harus dibalik itu. Jadi pembimbing harus ke kamar-kamar gitu. Harus ke kamar-kamar, siap disuruh oleh jamaah. Karena jamaah kan emang senang terus. Jadi jamaah lalu kayaknya datang memang senang. Enggak senang lagi. Karena apa? Nyun sewu mboten titik bayari. Kita kan bayarkan 3 juta, 2 juta kan ya. Dan katakan umpamanya 100, 200 sudah berapa? Jadi kita zalim. Kalau menurut saya kita zalim membiarkan jamaah ya. Jamaah yang sudah bayar ke KBIH ya. Kemudian dengan pelayanannya yang buruk, tidak didampingi secara baik, itu merupakan kezaliman. Karena posisi pembimbing adalah khadimul haramain, jadi pelayan di 2 tanah haram. Engkau mulai dari kiai mana nggih monggo. Ngoten Pak. Kalau di sana jadi kan jumlah jamaah yang besar, apa tidak kerepotan Gus waktu bergerak di sana? Karena saya punya di sana kan di mukimin kan masih banyak. Kita bayar mukimin itu 250 real.
Jadi mereka sudah standby, bagian ngurusi B sudah ada, bagian ngurusi orang ngantar tawaf sudah ada. Ya saya yang tidak mampu lah kalau setiap hari ngantar tawaf, setiap hari ngantar sa'i, tidak akan bayar. Ya diambilkan dari itu. Itu berarti manajemen ini. Ya manajemen harus manajemen. Apa kata Imam Ali kalau nggak salah? Al-haq bila nizamin yaghlibuhul batil bila nizamin. Sesuatu KBIH ya sesuatu yang buruk, katakan bukan KBIH, katakanlah karaoke, katakanlah hiburan, tapi dimanage dengan baik bisa mengalahkan KBIH yang tidak dimanage dengan baik. Makanya manajemen itu harus penting, manajemen KBIH. Alhamdulillah saya sendiri ya dosen bagian materi KBIH, manajemen KBIH. Saya di samping doktor bahasa Arab, saya juga doktor bahasa Arab dan doktor hukum. Saya ambil doktor hukum di UII, doktor bahasa Arab di UIN Malang. Alhamdulillah. Nah, materi-materi karena saya ini sertifikasi saya bayaran itu bayar negara ini pakai ijazah hukum. Alhamdulillah ngaji yang termasuk manajemen KBIH itu harus begitu. KBIH yang berhasil adalah KBIH yang selalu khidmat secara ikhlas ridho kepada jamaah. Ya, di samping keberhasilan, adakah titik balik jenengan kira-kira ada nggak kelemahan yang saya miliki dengan manajemen saya ini? Biar nanti akan saya perbaiki lagi. Ada nggak? Ya pasti itu. Makanya saya tuh harus ketika saya berpulang, gampangnya kalau parani kan. Ya. Pengurus harus ke jamaah. Ibaratnya saya di dokter. Ketika saya mengobati, saya harus tahu nomor telepon dokter, nomor telepon pasien saya. Gimana Bu, jenengan pun enak mantun duki berobat tengeriki. Harus begitu. Pantau terus. Dipantau terus. Dipantau terus. Ono napa jenenge? Wah, itu kan kita harus menerima itu kritikan itu, ya, kritikan itu ya. Fair. Gitu. Fair itu. Jadi ketika pengurus muter, kurang niki. Oh, berarti nanti tahun akan datang kita perbaiki. Kurang niki berarti tahun datang semua setiap kita evaluasi, Pak. Ya, kita evaluasi. Penting. Saya kira semuanya evaluasi. Karena dengan evaluasi kita semakin tambah baik. Ketika tidak ada evaluasi merasa baik, itulah alamat tanda-tanda KBIH yang buruk. Jadi KBIH baik itu adalah selalu mengevaluasi. Jadi sarannya kepada para jamaah calon haji yang akan berangkat kira-kira ikut KBIH atau tidak? Ya apa? Ikut KBIH atau tidak enaknya nih? Okay. Ikut KBIH apa tidak kira-kira para jamaah ini? Iya, ikut KBIH. Yeah. Jadi evaluasi itu penting, saya ulangi lagi karena nanti untuk tahun ke depan. Makanya saya setiap tahun ada style yang baru gitu. Ini menarik nih. Apa itu? Contoh. Orang umpamanya contoh, mereka minta ke Taif. Ya, kita ke Taif. Usul-usulan ya. Nah, itu contoh lah. Kita nanti jalan-jalan ke makam siapa ya, ke rumah Rasulullah. Kita antar ke sana. Katanya nggak ke Bakek kemarin, nggak ke Maklah. Kita antar ke Maklah. Harus begitu terus, ya. Jadi mengingat masa tunggu haji yang lama ini, tentunya para jamaah haji ini kepingin berangkat ke Mekah dan lain-lain. Nah di situ ada apa yang disarankan oleh dari Kemenak, cari adanya namanya manasik sepanjang waktu. Kita 3 tahun sudah mengadakan manasik. Contoh 2028 kan belum berangkat, tapi kita sudah ada manasik 1 bulan sekali. Karena biar kenal lah.
Dan orang tambah seneng kok. Dijak manasik itu tambah seneng. Ya, memang manasik itu mengaji. Itu kan ngaji. Dilakukan di KB Agus. Enggak. Ya kita irit-irit lah. Itu dana dari jamaah harus kembali ke jamaah. Ya. Pokoknya khidmat kepada jamaah. Saran Gus, bagaimana kepada para calon haji ini? Bagaimana kira-kira untuk persiapan haji tahun ini sampai kepada kemakruran? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan nanti seperti apa paskanya? Alhamdulillah untuk calon jamaah haji seluruh Indonesia yang mendengarkan suara kami, yang melihat kami semua. Jadi persiapan itu ada persiapan zahir, ada persiapan batin. Persiapan zahir mestinya mulai sekarang kita sudah jangan terlalu berfoya-foya, belanjanya dikurangi, ya, makan enak-enak dikurangi, restoran dikurangi, pakaian dikurangi, beli bedak yang mahal-mahal dikurangi. Untuk secara finansial kita akan berangkat ke Mekah. Secara batin, secara rohani, moral sekarang sudah tobat, maksiatnya sudah dilereni, kebiasaan-kebiasaan buruk mulai sekarang harus berhenti untuk masuk kepada ibadah haji agar bisa lancar dan di Mekah juga bisa lancar. Dan jangan sampai tidak paham secuil materi tentang manasik, harus kita pahami secara baik dan utuh. Demikian cukup nih. Terima kasih Gus, luar biasa tip-tip yang diberikan kepada para sahabat religi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti kita akan bertemu lagi Gus pada tema-tema yang lebih spesifik lagi. Alhamdulillah kami juga terima kasih diundang oleh Pak Kemenak Kabupaten Pasuruan. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa karena tidak semua orang bisa ngomong di podcast Kemenak ini ya. Saya alhamdulillah, terutama Pak Agus, Pak Bakhrul, dan Pak Kemenaknya. Terima kasih kita bisa menyampaikan unek-unek dan apa saja yang menjadi di dalam hati saya. Alhamdulillah, sebetulnya masih banyak sekali yang kita omongkan di podcast ini. Ya karena waktu terbatas, ya kami tidak bisa menyampaikan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dr. Haji Najib Syafi'i MAI telah meluangkan waktu bersama kita bersama podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Nanti kita akan lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Saya kira cukup sekian untuk sementara waktu. Ingat, persiapan haji diutamakan, persiapan dokumen, kemudian dilanjut dengan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Gus Najib tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.